Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Anda sekalian, kita kembali melanjutkan materi pelajaran kita tentang Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai hukum tajwid. Jadi pada sekarang ini kita akan melanjutkan tentang penjelasan terkait dengan surah Luqman ayat 13 dan 14. Namun sebelum kita memulai pelajaran, saya mengajak kepada Anda semua, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum saya membahas tentang materi pelajaran ini, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Siswa dapat meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, siswa dapat berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah surah Luqman ayat 13 dan 14. Ketiga, siswa dapat mengartikan surah Luqman ayat ke-13, 14 serta hadis yang terkait. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan asbabun nusul Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan tentang makna Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Baiklah, kita memasuki artinya. Wa isqala Luqmanu, ketika Luqman berkata, libanihi, kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dia menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian syirik kepada Allah, jangan kalian menduakan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu kesaliman yang besar. Wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah atau lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini, dan telah menyapinya selama 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kepadakulah kembalimu. Nah, itulah sekilas tentang terjemahan surah Luqman ini. Selanjutnya kita lihat arti perkata. Karena Ananda perlu tahu bahwa di samping pengertian secara keseluruhan, tentu kita harus juga tahu pengertian perkatanya. Jadi ada beberapa kosakata yang sudah saya pilih di sini untuk kita pelajari terkait dengan 13 dan ayat ke-13 dan ayat ke-14 ini. Yang pertama, libenihi, kepada anaknya. Jadi itu maknanya libenihi, kepada anaknya. Ya'izuhu, ya'izu itu ya'izuhu, menasihatinya. Hu-nya itu kembali kepada anaknya. Ya itu hai, dia panggilan. Bunayya, anakku. Ya bunayya berarti hai anakku. La tusyrik,
jangan. Jadi la itu kadang diartikan tidak, kadang juga diartikan jangan. La tusyrik. Kalau dia bersambung dengan perintah berarti ya jangan. Jangan kamu syirik. Jangan menyekutukan. La tusyrik. Inna syirka. Sesungguhnya syirik itu la zulmun azim. La-nya itu berarti benar-benar. Taukid, penegas. Sulmun, kesadiman. Azim, yang besar. Insana. Insan itu artinya manusia. Ini sudah biasa di bahasa Indonesia kan insan. Jadi insan itu artinya manusia. Biwalidayhi. Kepada walidai. Walidai itu kedua orang tua. Hi berarti kembalinya kepada anak itu. Berarti nya. Kepada kedua orang tuanya. Ummuhu. Ini hamalathu ummuhu. Ummuhu itu artinya ibunya. Hamalathu mengandungnya. Jadi ummu ibu, hamalathu mengandungnya. Jadi ibunya mengandungnya. Wahnan ala wahnin. Ini sebenarnya wahnan itu lemah. Kalau ala berarti di atas. Wahnan lemah di atas lemah. Artinya lemah semakin lemah. Bertambah-tambah. Jadi orang yang hamil itu bertambah lelahnya, lemahnya. Wafisaluhu. Wafisalu artinya menyapi, menyusui. Fi amaini. Dalam amain itu, amun itu 1 tahun. Kalau amain ini berarti 2 tahun. Karena kewajiban orang tua itu ya menyapi, menyusui anaknya dalam 2 tahun. Anishkur, bersyukurlah. Bersyukurlah wali walidaika dan kepada kedua orang tuamu. Jadi kalau wali walidaika menunjuk kepadamu. Kalau wali walidaihi kedua orang tuanya. Al-masir kembali. Nah, itulah makna perkata yang ada dalam ayat ini. Jadi saya harapkan Anda bisa memahami, mengingat, menghafal baik pengertian secara keseluruhan maupun pengertian secara perkatanya. Jadi baik pengertian secara keseluruhan maupun arti perkatanya. Selanjutnya kita lanjut pada asbabun nusul ayat ini. Jadi ayat ini juga punya asbabun nusul. Apa itu asbabun nusul? Beberapa pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan apa yang disebut dengan asbabun nusul. Asbabun nusul itu artinya sebab-sebab turunnya ayat. Jadi ada sebab-sebab turunnya ayat. Jadi surah Luqman ini ada asbabun nusulnya. Ada sebab-sebab turunnya. Saya sudah menyampaikan dulu bahwa tidak semua ayat Quran ada asbabun nusulnya. Tapi kadang-kadang ada ayat turun disebabkan ada peristiwa. Ada sebabnya. Nah, seperti surah Luqman ini menurut para ulama tafsir bahwa diturunkan kaitannya dengan masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah satu sahabat Nabi, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam ketika dia masih di Mekah, bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemuda yang masih belasan tahun, belum sampai 20 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun umurnya, masuk Islam pada waktu itu. Ketika dia masuk Islam, ibunya marah. Lalu ibunya bersumpah bahwa kalau kamu saat tidak mau meninggalkan agama baru, agama Muhammad itu,
maka saya tidak akan makan, tidak akan minum sampai meninggal dunia. Bahkan ada riwayat menyampaikan dia tidak mau berteduh, dia mengeringkan dirinya di terik matahari. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggalkan ajaran agama baru, agama Islam pada waktu itu yang baru-baru disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 hari berlalu, ibunya tidak makan, tidak minum, bahkan berpanas di terik matahari, tidak berteduh. Maka Sa'ad khawatir akan kesehatan, bahkan khawatir akan keselamatan jiwa dari ibunya. Makanya dia datang melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, menyampaikan tentang kondisi ibunya. Lalu turunlah ayat surah Luqman ini. Jadi turunlah ayat suratul Luqman menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya ini. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka wa ilayyal masir. Artinya ayat ini memberikan jawaban kepada Sa'ad bahwa tetap kamu diharuskan berbuat baik kepada ibumu sepanjang tidak melanggar aturan Allah. Jadi kita wajib mentaati ibu kita sepanjang tidak melanggar aturan Allah. Akan tetapi ketika yang diperintahkan ibu itu sudah bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak wajib mengikuti perintahnya, walaupun tetap diwajibkan untuk berbuat baik. Nah, jadi makanya di sini dikatakan aniskurli, syukurilah saya. Jadi dahulukan Allah dulu. Ya, dahulukan Allah dulu baru orang tua. Tetapi Ananda juga perlu tahu bahwa meskipun kewajiban berbuat baik kepada ibu kita itu begitu besarnya jasa ibu, tetapi tentu lebih ditamakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibu memerintahkan untuk musyrik, menduakan Allah atau meninggalkan tauhid kepada Allah atau meninggalkan beribadah kepada Allah atau melanggar aturan Allah, maka sudah tidak wajib ditaati orang tua perintahnya itu. Tapi berbuat baik tetap diwajibkan berbuat baik semasa di dunia ini. Jadi misalnya ada orang tuanya non muslim tapi dia muslim, kalau orang tuanya menghalangi untuk beribadah tidak wajib mentaati, akan tetapi dia tetap wajib berbakti di dunia ini kepada orang tuanya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya seorang pembuat berhala, diusir Nabi Ibrahim dari rumahnya. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Nabi Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti mencelah Tuhan-Tuhan kami, mencelah patung-patung kami, la arjumannaka, akan kulempari kamu dengan batu. Wahjurni maliya, tinggalkan kami dalam waktu yang lama, pergilah dari sini. Apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu. Jadi dia tetap berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik kepada bapaknya, bahkan yang mengatakan sa'astaghfirulaka rabbi, saya akan mohonkan ampun. Jadi tetap dia dengan ucapan-ucapan yang baik menolak ucapan orang tuanya. Begitulah yang diajarkan oleh agama kita, sehingga ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu seolah-olah Allah memberikan isyarat kepada Sa'ad bahwa jangan mengikuti orang tuamu. Kalaupun dia mau membunuh dirinya gara-gara ini, maka kamu tidak berdosa. Kenapa? Karena kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lanjutan ini, ketika pada waktu itu mungkin setelah dia mendapatkan petunjuk dengan ayat ini, lalu dia kembali kepada ibunya, dia mengatakan, "Ibu, saya mencintaimu. Cintaku yang begitu, yang luar biasa kepadamu.
Akan tetapi kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada agama Allah di atas segala-galanya. Seandainya kamu punya 1000 nyawa dan nyawamu keluar satu persatu, maka saya tidak akan meninggalkan agama saya. Nah, itulah pengamalan dari ayat ini, bahwa ayat ini memerintahkan berbakti, berbuat baik kepada orang tua sepanjang tidak bertentangan dengan perintah agama. Saya kira ini dulu yang saya sampaikan untuk Ananda sekalian. Mudah-mudahan membawa manfaat dalam pelajaran ini. Silahkan dibaca-baca bagaimana penjelasan makna dari ayat ini. Tapi yang jelas dalam ayat ini, kita dilarang untuk syirik, menduakan Allah. La tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah, jangan menduakan Allah. Jadi menduakan Allah itu adalah kesaliman yang sangat besar. Kesaliman yang sangat besar. Bayangkan, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita umur dan sebagainya, itu Allah. Lalu kalau kita menganggap ada yang bisa memberi keselamatan, memberi rezeki selain Allah, itu namanya menzalimi Allah. Misalnya ada orang yang datang ke kuburan, datang ke pohon, datang ke gunung meminta rezeki, berarti itu namanya musyrik, menduakan Allah. Ada yang dianggap bisa memberi keselamatan selain Allah, dan ini banyak sekali terjadi. Inilah pesan Luqman, jangan kalian menduakan Allah, karena menduakan Allah itu adalah kesaliman yang sangat besar, kesaliman, dan yang kita salimi adalah Allah. Menzalimi manusia saja itu sudah dosa yang sangat besar, apalagi kalau yang kita salimi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan musyrik kepada Allah. Kita harus punya keyakinan Ananda sekalian bahwa tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi keselamatan, tidak ada yang memberi kesehatan, tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan kecuali hanya Allah. Yang lain itu cuma makhluk. Ya. Yang lain itu cuma makhluk, tidak ada yang bisa memberikan keselamatan. Jadi jangan pernah meminta perlindungan selain kepada Allah. Yang katakan, kalau kamu bawa ini batu, besi, kamu selamat. Nah, itu namanya musyrik. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa batu atau besi itu bisa menyelamatkan. Ada juga mengatakan, kalau kamu bawa ini maka ya kamu rezekimu akan murah. Berarti ada yang dianggap memberikan, memurahkan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya musyrik. Kemudian perintah kedua dalam ayat ini, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, terutama kepada ibu, terutama kepada ibu kita. Ya, jadi kita wajib berbakti kepada orang tua. Dan bakti kepada orang tua itu, kita wajib taat kepada orang tua sepanjang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi Allah dulu di atas segalanya. Kalau bertentangan maka tidak wajib kita taati, tapi tetap wajib berbakti kepada orang tua kita. Kita bisa bayangkan kenapa ibu disebutkan di sini, itu karena jasanya ibu lebih tinggi dibanding ayah. Sampai ada hadis itu menyampaikan bahwa Nabi, ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling utama dulu saya berbakti kepadanya? Dia mengatakan, kepada ibumu. Setelah ibu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Kemudian setelah ibu siapa lagi? Lalu Rasulullah mengatakan ibumu. Kemudian setelah itu siapa lagi Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan kepada bapakmu. Jadi 3 kali ibu baru bapak. Nah, ini ayat ini juga mengisyaratkan seperti itu. Kenapa ibu yang disebut wiwalidayhi, kepada kedua orang tuamu. Tapi setelah itu dia menyampaikan bagaimana ibu mengandung, bagaimana ibu dalam keadaan lemah, menyapi dalam 2 tahun. Makanya ini sudah 3 kali memang dibanding bapak. Bapak tidak mengandung, bapak tidak menyusui, dan seterusnya. Nah, jadi makanya lebih utama adalah ibu kita berbakti kepada orang tua kita. Saya kira itu gambaran ringkas dari makna Quran surah Luqman ayat ke-13 dan ke-14 ini. Mudah-mudahan bermanfaat Ananda lebih, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, dan
Jangan pernah berhenti untuk belajar, menambah ilmu kita. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wassa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.